Kita berbicara tentang persoalan agama, bagaimana toleransinya? Sangat sempurna. Bahkan turun surah sekaligus satu surah di dalam surah Al-Kafirun itu kan itu kan sejarahnya ketika ada yang berusaha mengajukan proposal pengajuan kepada Nabi Muhammad SAW supaya mencampur adukan keberagamaan itu dengan bergantian beribadah. Ya, mereka datang kepada Rasulullah ya Muhammad SAW, kurang lebih kalau bahasa kita tidak usah berselisih, tidak usah ribut, kita ibadah bergantian saja. Malam ini kami menyembah Tuhanmu, besok-besok kamu menyembah Tuhan kita, kata mereka. Maka turun surah Al-Kafirun itu yang legasinya sangat luar biasa. Perhatikan di ujung ayatnya, lakum dinukum waliyadin. Betul, kita tidak usah berselisih. Untuk apa berselisih? Tidak usah ribut, tidak usah saling mencela. Cukup kita saling menghormati dengan beribadah masing-masing. Tidak perlu saling mencampuri. Justru ketika mencampuri, teorinya menjadi berubah. Kan ini satu ikut ke tempat orang lain, fisiknya seakan mengikuti, tapi hatinya mengingkari. Itu kan sifat munafik namanya. Tidak total dalam beragama. Kan? Kalau mau berkeyakinan, mesti total. Nggak boleh ada unsur paksaan. Kan? Silahkan Anda lakukan apa yang Anda yakini. Kami pun mengerjakan apa yang kami yakini. Tidak perlu saling mencampuri, tidak perlu saling mencela. Silahkan berdiskusi, silahkan mengkomparasikan sampai menemukan kebenaran yang sejati. Dan itu pun pertanggungjawabannya dibawa masing-masing sesuai dengan konsep keyakinan yang diyakini. Karena itu nanti ada pula penekanan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 256. La ikraha fid din. Tidak boleh bahkan ada paksaan dalam konteks keberagamaan itu. Ya, ad-din itu bisa ditafsirkan pertama Islam, Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Sungguh agama yang diridhai, ad-din yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Jadi kalau kita mau kaitkan Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19 dengan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 256, untuk masuk Islam pun nggak boleh dipaksa. Jadi kita nggak boleh paksa orang tuh untuk masuk Islam, atau misalnya nyogok dengan bantuan. Ada orang kena musibah, kita kirimkan sembako. Kalau nggak baca syahadat misalnya nggak dikasih, atau kasih biskuit mereknya syahadat yang kalau dimakan langsung la ilaha illallah gitu. Itu nggak boleh, nggak boleh. Bahkan bisa berdosa. Ya, tidak diperkenankan memaksa orang, ya, itu tidak diperkenankan. Bahkan Nabi pun ketika sedang berdakwah itu menunaikan tugas risalah, itu jelas kalimatnya, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silahkan ingatkan, ya, sampaikan kepada mereka risalah, sadarkan, ya, kemudian silahkan ajak untuk meriset, ajak untuk menilai sampai menemukan kebenaran yang sejati. Engkau tidak ditugaskan untuk memaksa orang. Lasta alaihim bimusaitir, kan? Maka siapa kita harus memaksa orang lain? Itu konsepsi yang pertama, indah, la ikraha fid din, lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau kita tarik ke dalam konsepsi muamalah, hubungan antar sesama kemanusiaan, sifat sosial, maka Islam datang dengan satu petunjuk yang sangat luar biasa. Di situ muncul bagaimana membangun harmoni, saling tolong menolong, ya kan? Membantu, bahkan boleh kita mensupport juga non-muslim yang boleh jadi mungkin merasa kekurangan atau kena musibah dan sebagainya. Jangan kita lihat akidahnya dalam konteks membangun bangsa bernegara. Boleh jadi di kantor misalnya ada kawannya yang non-muslim juga, ya kan? Misalnya di instansi pemerintahan atau bahkan di kemiliteran, nggak semuanya mungkin orang Islam, tapi mereka bekerja sama membangun keharmonisan. Untuk apa? Untuk memakmurkan negeri, berjuang demi negara, demi bangsa. Bagi umat Islam diniatkan pula sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Toleransinya sempurna.